Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ketiga bersama saya di materi perkuliahan manajemen strategi. Kali ini kita akan membahas materi 3 tentang mengenai peluang dan tantangan, arah tujuan perusahaan serta visi dan misi pada suatu perusahaan. Berbicara tentang peluang dan tantangan, yang namanya manajemen strategi ini adalah suatu manajemen tata kelola bagaimana kita meminimalisir resiko itu menjadi peluang atau mengubah tantangan itu menjadi peluang di bisnis kita. Contoh sederhana ya. Kenal dengan Pak Tirta Utomo sebagai yang seorang pendiri Aqua. Pada tahun pertama saat dia memproduksi Aqua tersebut di tahun 1974, Aqua itu tidak laku ya. Dan siapa sangka saat ini air mineral itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan gitu. Dan hal itu juga terjadi pada perusahaan Coca-Cola, di mana di tahun pertamanya Coca-Cola hanya terjual 25 botol. Nah, di sini dapat simpulkan bahwa bagaimana perusahaan-perusahaan ini meyakini bahwasanya kedepannya ada peluang perkembangan pada unit produksi mereka. Untuk itulah kita belajar manajemen risiko, bagaimana kita meminimalisir risiko-risiko yang ada menjadi peluang. Menentukan strategi merupakan proses perencanaan masa depan perusahaan organisasi. Perencanaan tersebut meliputi kinerja perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mengenai aksi-aksi menghadapi pesaing, perubahan situasi internal atau eksternal. Jadi sebelum kita membangun visi dan misi, kita harus tahu yang namanya tujuan perusahaan itu. Mau kemana perusahaan ini berkembang, apa kekuatannya dan apa kelemahannya, serta arah apa yang akan kita tuju. Selanjutnya membahas visi dan misi. Ada 10 manfaat visi dan misi. Yang pertama yaitu tercapainya tujuan yang jelas antara seluruh pimpinan dan pekerja, menyediakan dasar bagi seluruh aktivitas manajemen strategik. Yang tiga, menyediakan arahan agar kegiatan organisasi berjalan dengan lancar. Yang keempat, menyediakan poin utama organisasi bagi seluruh stakeholder yang terkait dengan organisasi. Yang kelima, menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada di setiap manajer atau pimpinan. Yang keenam, memperkenalkan tujuan yang sama kepada seluruh pimpinan dan pekerja. Dan yang ketujuh adalah merancang dukungan penting terhadap seluruh kegiatan organisasi. Selanjutnya mencapai performa organisasi yang lebih tinggi dan mencapai sinergi kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Visi. Visi dapat diartikan sebagai cita-cita atau arah tujuan perusahaan yang ingin dicapai, atau bisa dibilang dengan output yang akan dicapai dari kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya misi. Sedangkan misi itu adalah suatu aksi-aksi untuk mencapai output yang sebagai sasaran perusahaan tersebut gitu. Atribut visi yaitu ada komponen kognitif yang memfokuskan pada keluaran bagaimana meraihnya. Yang kedua, komponen efektif yang membantu memotivasi orang dan meningkatkan komitmen mereka untuk itu. Selanjutnya, proses membuat visi. Yang pertama yaitu membentuk tim kepemimpinan, mendefinisikan tentang rentang waktu, menentukan identifikasi lingkungan, peluang dan serta ancaman. Yang ketiga, menyusun pertanyaan untuk wawancara. Selanjutnya, mewawancarai tim kepemimpinan untuk mengetahui visi. Selanjutnya, membuat draft rancangan pertama. Selanjutnya, memperoleh umpan balik dari organisasi dan membuat draft rancangan kedua. Selanjutnya, memaparkan visi dengan tim kepemimpinan untuk memperoleh komitmen mereka. Selanjutnya, menyusun implikasi dan rencana kinerja spesifik. Contoh visi, menjadi perusahaan kelas dunia dengan industri. Ini contoh visi pada PT DI yang dimana menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri digantara berbasis pada
penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keunggulan biaya. Selanjutnya, General Electric dengan visi We Bring Good Things to Life. Selanjutnya, Crabwood helping people around the world eat and live better. Menolong orang untuk merancang makan dan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, Boeing people working together as a global enterprise for aerospace leadership. Selanjutnya, pernyataan misi, pernyataan tujuan jangka panjang yang membedakan suatu bisnis dari bisnis serupa lainnya. Pernyataan misi mengidentifikasi lingkungan operasi perusahaan dalam hal produk dan pasar. Yang kedua, pernyataan misi menjawab pertanyaan dasar yang dihadapi oleh semua perencana strategi, apakah bisnis kita baik-baik saja atau tidak. Yang ketiga, pernyataan misi mencerminkan nilai-nilai dan prioritas suatu organisasi. Selanjutnya ada 9 komponen misi. Yang pertama adalah konsumen. Siapa yang menjadi konsumen kita? Yang kedua, produk atau jasa. Apa produk kita? Atau jasa apa yang kita hasilkan? Yang ketiga, pasar. Siapa pangsa pasar kita? Sejauh mana pangsa pasar kita yang kita tuju? Yang keempat, teknologi. Teknologi apa yang kita gunakan? Yang kelima, profit. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup, komitmen organisasi untuk berkembang. Bagaimana perkembangan perusahaan tersebut dan bagaimana keuntungan dari kegiatan prospek bisnis kita. Yang kelima, filosofi, yaitu nilai kepercayaan, aspirasi, dan prioritas organisasi dari nilai-nilai produk yang telah kita launchingkan. Yang ketujuh, self concept, apakah keunggulan yang kita miliki. Yang kedelapan, public, yaitu kepedulian organisasi terhadap lingkungan sosial, yang berupa seperti ada CSR, AMDAL. CSR itu yaitu seperti kepedulian perusahaan terhadap keadaan sosial masyarakat. Biasanya itu perusahaan besar tuh banyak setiap tahunnya melakukan CSR sebagai kegiatan-kegiatan. Perbincangan hari ini nanti akan saya bagikan materinya pada Google Classroom. Jika ada yang ingin bertanya bisa hubungi saya mengenai materi kuliah kita hari ini. Dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.